Aktivitas sih kan aku belakangan rutin olahraga pedal. Ya aku kurangin. Bener gak? Iya aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk kurangin buat temenin dia. Kok getar gitu sih ngomongnya? Jadi aku dulu tuh Makanya memang kita nggak bisa fokus ke dedenya aja, kita juga harus fokus ke mamanya juga kan. Oh lahiran anak, ntar anaknya harus anak terus yang Ya, kita fokus pikirin, ke tapi anaknya terus ya. tapi mamanya kita kadang kelupaan gitu. Karena mama tuh butuh perhatian yang benar-benar ekstra. Kadang keluarga tuh bisa lupa kalau yang lebih membutuhkan support tuh adalah ibu. Apalagi kalau dengar di luar sana banyak banget orang tua atau mertuanya yang selalu membandingkan dari posisi mereka dulu Yes. dengan ibu-ibu Iya. sekarang Yes, ya. Oke, podcast kita hari ini kita udah kedatangan calon mama, calon papa, yaitu Kak Juan dan Kak If. Halo. Dan di sini Halo. aku juga didampingin sama dokter spesialis kandungan, yaitu Dokter Marcel. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Gimana Kak If ini sekarang kehamilan berapa minggu nih? Aku udah masuk TM3 7 TM3, bulan. 7 bulan. Sehat, Iya, janin. Sehat. Puji Sehat. Tuhan, bahagia. Alhamdulillah. Semok. Semok. Oke, Bayinya penting. semok. Oke nih. Bayinya 1 kilo 200 1,2 gram. 1,2 ya. 1,2, Nanti oke. nanti kita akan nanya. Nanti kita akan sebenarnya bahas normal ya. nggak sih berada Iya. segini gitu. Oke, nah biar langsung kita ngobrolnya lebih hot nih gitu. Iya. Aku mau bikin sesi games nih ya. Oke. Langsung biar Bapaknya. Oh saya. untuk Kak Juan dan Kak If nih. Gamesnya itu adalah saling tunjuk dan siapa yang paling nih. Oke. Kalau Nanti saya akan tiba-tiba beri- nunjuknya gini. Bisa aneh sih. Nanti mungkin dokter jadi bingung nih. Ini apa ya gitu ya. Oke. Oke ya. Nanti ini siapa nih yang paling, kalau mamanya Kak Juan ngerasa Kak If yang paling, oke berarti tunjuk. Tapi kalau ternyata diri sendiri, tunjuk diri sendiri. Oke. Oke. Kalau dokter saya tunjuk dokter ya. Iya. Siapa yang paling paham? Dokter. Gitu. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang paling sering panik duluan kalau janin nggak bergerak? 1, 2, 3. Oke. Oh, dua-duanya Sama-sama ya. Sama-sama ya. Oke. Soalnya kan aku yang nyadar dia biasa gerak, terus kalau Iya. dia nggak gerak pasti aku panik dong. Iya, langsung Kalau dia kan laporan nggak nyadar, ya. Nah aku lapor ke dia, nah nanti baru dia Baru kayak ikutan panik. panik. Oke, siap. Terus cari ChatGPT. Bayi 1 jam harusnya gerak berapa kali gitu. Nah ini nih aku pertanyaan selanjutnya nih ya. Iya. Siapa yang rajin googling ini normal nggak sih waktu hamil? Nah oke. 1. 1, 2, 3. Oke, Kak Juan ya. Aku banget. Anu ya, langsung googling gitu ya? Iya, Google, Langsung ChatGPT itu sahabat saya. Oke, Iya. oke. Selanjutnya, siapa yang paling sering ngidam di tengah malam? 1, 2, 3. Jadi saling ya? Kita berdua berarti. Jadi ya? berdua sama-sama saling ngidam nih ya? Kita berdua ya? Baru kemarin malam kamu bilang kamu pengen, tiba-tiba dia bilang dia pengen apa tuh Chongfan. Oh, Chongfan yang tahu nggak sih? Pakai besi. Tahu. Chongfan yang naik sepeda terus pakai kotak besi. Yang digunting-gunting ya? Iya, digunting-gunting terus kayak Makanya exact banget permintaannya yang sampai harus Oh, abang-abang harus- yang pakai kotak besi gitu. Iya, terus digunting cabenya cabai manis sama yang pedas. Iya. Ya kan? Oh, Iya. harus- Bawangnya banyak apa dikit? Iya betul. Wah, harus sampai spesifik itu ya? Pengen banget tiba-tiba. Oke. Iya. Kamu ngidam apa? Pizza kemarin. Ya. Enggak, aku nggak tahu apa yang mau aku makan aja. Jadi belinya pizza aja. Beli dulu aja. Iya. Bumil dan pamil. Bumil dan Pamil ya. Oke, selanjutnya siapa yang paling sering ngomel tapi sebenarnya perhatian? 1, 2, 3. Oke, wah. Jadi papa-papa idaman ini ya. Oh iya ya. Green flag Oh iya, ya. udah saya sering-sering Sekarang ngomel nih. katanya kan kalau yang di TikTok kan ya green flagnya untuk para suami gitu. Kamu udah jadi green flag. Yes. Oke. Kalau green light jalan. Oke. Betul. Oke. Ketawa dong. Lucu dikit sih. Oke, selanjutnya nih. Siapa yang paling excited nunggu hari lahiran? 1, 2, 3. Berdua. Berdua, harus berdua. Ini harus benar-benar yang ditunggu nih, Iya, ya kita berdua kan? sama-sama excited. Excited banget. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling takut pas ngebayangin proses lahiran? 1, 2, 3. Oh, Kak Juan. Yang ngalamin Kak If padahal ya. Tapi yang takut aku. Paling takut Kak Juan Iya, ya. soalnya kalau lihat perempuan ngelahirin normal itu buat cowok serem banget gak sih dok? Kayak gitu. Emang kamu udah pernah Lumayan. lihat? Emang kamu udah pernah lihat? Banyak lah di TV, di sinetron. Di TV? Oh, ini TV ya. Iyalah. Ya kan biasa kan kalau lahiran normal Iya. begitu kan dok sampai Iya heboh-heboh. gitu.
Dokter sih udah setiap hari kayaknya. Nah, dokter nggak takut lagi udah. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling sering ngajak ngobrol calon baby di perut? Oke, 1, 2, 3. Oke, Kak Juan nih ya. Bener-bener green flag banget nih ya nanti ya. Oke. Bendera hijau guys. Oke. Selanjutnya, siapa yang paling ribet soal perlengkapan baby? Oke, 1, 2, 3. Oke, wajar lah ya. Wajar ya, cewek ya. Wajar ya, Wajar. cewek ya. Oke, selanjutnya, siapa yang paling gampang melo lihat konten baby? Kan sering tuh ya di TikTok, di IG gitu ya. Iya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Evelyn. Ibu ya lebih emosionalnya lebih dapet gitu ya. Dia bisa Selama hamil aku nangis gampang tiba-tiba. terharu sih. Iya. Oke. Yang terakhir, siapa yang paling sering bilang nanti anak kita ya gitu. Nanti anak kita kayaknya akan gini ya. Nanti anak kita akan seperti ini ya gitu. Ah. 1, 2, 3. Oke. Iya. Jadi Iya. paling sering berandai-andai ya. Iya, nanti anak kita sayangin mamanya ya gitu. Dia udah planning kalau nanti lahir anaknya mau langsung di sekolahin padel. Ditinggal terus nih Kak If ya. Dia suruh aku ikut. Oke. Kayak aku Iya. jadi bolanya deh. Enggak lah sayang. Jadi raket lah. Jadi bola. Kamu yang mukul. Oke, thank you so much ya. Nah, ini langsung dari games ini tadi kan ini seputar trimester ketiga, terus tentang persiapan kelahiran juga. Nah, langsung kita tanya sama ahlinya nih, sama Dokter Marcel nih. Nah, Dok, tadi kan ini kan kita ngobrol tentang panik kalau si janin nggak gerak nih ya. Kan sama-sama nih, pasti kan, oh ini kenapa nih kok nggak gerak nih? Nah, kira-kira nih kenapa sih Dok? Apa memang ada waktunya kah si janin ini yang ada? Oh kalau malam tuh geraknya lebih kencang, kalau siang enggak gitu. Ya jadi baby movement tuh kita emang nggak bisa duga ya kapan dia lagi tidur kah atau dia lagi aktif-aktifnya kah. Cuman biasanya memang normalnya nih kalau textbook itu dia 10 kali dalam 12 jam. Ya atau saya lebih sering ngomong ke pasien ya sejam sekali lah at least ya. Dan gerakan tuh nggak perlu yang gedebuk. Jadi kayak nyenggol aja atau dia nendang sedikit aja itu udah termasuk gerakan. Dan ibunya nggak perlu sampai nggak tidur begadang dia ngitungin gerakan janin, dia nggak perlu juga sih. Selama dalam pemeriksaan dia tidak ada risk factor untuk dedeknya kenapa-napa, ketuban bagus, plasenta bagus, pertumbuhan beratnya oke, aliran darah oke, harusnya dia tidak ada risk factor untuk jadi lemes atau jadi pergerakannya berkurang. Ya udah nggak apa-apa. Ibunya akan merasakan sendiri kok dia bergeraknya agak kurang ya. Dari pagi kok baru sekali 2 kali. Coba saya jalan, makan, gerak, nendang lagi. Oh ya, it's fine. Oke. Dan kenapa kalau malam lebih berasa gitu ya? Ya karena kalau pagi, siang, sore mungkin ibunya sibuk aktivitas, jadi nggak terlalu concern sama gerakannya misalnya. Tapi kalau malam kan semua jadi lebih sunyi. Iya, Ya jam dinding aja berdetak aja kita berasa tek Iya. tek tek gitu ya. Sama itu juga jadi ibunya lebih bisa merasakan gerakan dedeknya gitu. Oke. Ah, Oke. Selama ini lebih kerasa rasanya pas waktu malam hari ya. Kerasa Barusan enggak? sih juga gue yang Enggak, ini. enggak ya. Aku merasa anak aku kayaknya calon atlet soalnya gerak mulu. Iya iya. Masalahnya dia aktif banget. Mhm. Tapi memang kalau lately terutama TM3 ini aku merasa tidur tuh nggak nyaman banget karena dia nonstop Yes. nendang. Kadang tuh berasanya tuh sampai kayak mau, kemarin aku bilang sama tim aku berasa kayak eksorsis tau gak? Jadi dia kayak mau keluar Oh, dari yang perut. gini-gini ya? Iya, kayak dia mau keluar dari perut. Kayak ada anaconda gitu. Iya iya. Wow. Tarik-tarik. Iya real. Karena dia anak sampai Evelyn bukan anak Konda. ke apa Belakang, rusuk-rusuk. Iya. Iya iya. Itu ada hubungannya sama posisi baby nggak? Kan kalau udah trimester ketiga itu kan baby kan lebih gede gitu ya. Atau kalau posisi pas waktu melintang akan lebih lebih nusuknya ke sakit buat sebelah terus. mana? Iya atau bisa kalau aja dia itu berhubungan, tapi emang rata-rata kalau masih di bawah 36 minggu dia kan masih dinamis ya, masih berputar-putar dan paling luas tuh dia babynya kecil, ketubannya banyak, jadi dia pergerakannya masih bisa muter-muter dan segala macam ya tentunya akan jadi lebih nggak nyaman. Tapi nanti tidak nyamannya akan berubah, ntar trimester 3 kan akan jadi lebih besar lagi, lebih penuh lagi di dalam sempit ya, itu mungkin tidak nyamannya jadi berubah. Tapi memang 7 bulan nih emang Lagi ini gedebak-gedebuknya, jadi Oh berarti dia nggak selalu posisinya lagi tiduran gini, bisa aja dia masih muter. yes bisa aja. Berarti yang biasa orang bilang misalnya kelilit tali pusar itu karena dia sering suka muter. Iya dia muter, jadi ya dikalungin lah, jangan kelilit lah. Kalau kelilit ke sana kayak kecekek gitu ya. Saya sebenarnya nggak ngerti konsep kelilit
tali apa namanya? Tali pusar ya? Itu Ah. maksudnya konsepnya gimana? Dia bisa kecekik. Sebetulnya namanya nuchal cord kalau bahasa Inggrisnya, bahasa medisnya. Dan dia kalau dari penelitian 30% kehamilan ya memang pasti akan ada lilitan atau ada dikalungin lah istilahnya tali pusarnya. Dan itu kita bisa ukur kok aliran darah di situ dia masalah apa enggak. Harusnya kalau tidak ada mules, tidak ada ketuban pecah yang menyebabkan kontraksi, ya fine-fine aja. Mau 2 kali kayak mau 3 kali kayak dia fine-fine aja. Oke. Kecuali coiling. Apa Nah coiling tuh kayak keiket. Tapi itu jarang sekali kejadiannya. Jadi kayak kesimpul, keiket. Nah itu tapi kita bisa pantau juga aliran darah kan. Kalau keiket kan pasti kan bermasalah kan. Iya. Itu kita bisa deteksi dari USG. Gitu. Jadi Kalau misalnya, kalau Ya. misalnya bermasalah dok, bermasalah ya bisa ya mengganggu dedeknya, bisa dari mengganggu tumbuh kembangnya sampai bisa mengancam nyawa dedeknya. tapi maksudnya bisa disembuhin, dibenerin? Oh nggak bisa, nggak bisa. That's why kalau udah evaluasinya udah secara berkala, ini kan kalau udah trimester 3 biasanya udah lebih ketat tuh, 2 Iya. minggu Udah 2 sekali minggu gitu sekali, ya, ya. harusnya sih no problem Oh ya, oke. gitu. Oke. Oke. Terjawab pertanyaan saya. Terjawab ya. Yang berarti kemarin sempat googling tuh pasti ya. Iya, googling ChatGPT semuanya. Semua. Cuman aku lebih aman kalau dokter langsung yang jelasin. Iya, iya benar. Jadi kan makanya kenapa Bincang Bumil salah satunya itu adalah biar yang googling tuh langsung lihat aja gitu ya penjelasan dari dari dokter. Oke, selanjutnya nih aku mau tanya nih ya. Waktu trimester ketiga ini perubahan apa yang paling kerasa nih, Kaif nih? Perut Selain membesar. perut Fisik membesar. udah pasti sih nomor Iya. 1. Perut, PD, secara mentally nggak terlalu karena maksudnya nggak terlalu banyak perubahan dari TM1 TM2, masih sama-sama suka terharu. Cuma lebih gampang capek, kaki juga gampang bengkak. Mau dia duduk atau berdiri kelamaan, nggak kelamaan bahkan kayaknya baru 5 menit cepet banget bengkaknya dari start dari sini nih. Ini tuh sampai merah. Bukan sini hanya juga di merah. bagian ini aja telapak aja ya, tapi dari Enggak, sini aku ya. dari sini merah, sini merah sama telapak sampai biasanya tuh kaki aku tulang banget kan. Ini jadi kayak ngembang. Tapi aku buru-buru pakai air Kita garam pakai air garam sama es, aku rendem. kayak gitu. Nah, air garam bagus gak sih dok buat direndam? Nah, Sebenarnya sih nggak ada masalah Nggak sih. masalah ya? Cuman memang kan konsepnya kalau misalnya bengkak pada kehamilan kan cairannya itu terjebak di ekstremitas, di kaki atau mau di tangan. Kalau tangan tuh biasanya kesemutan, kebas. Kalau kaki jadinya bengkak. Karena ada bendungan di tengah kan perutnya gitu. Dia memblok aliran darahnya itu jadi balik ke jantung jadi lebih lama. Jadi dia ngumpul di bawah kebanyakannya di kaki. Jadi konsepnya sebetulnya dari posisi. Makanya kadang ibu hamil disuruh tidur miring kiri. Nah itu untuk melancarkan Peredaran darah. peredaran darah atau kakinya diganjel diangkat pada saat tiduran gitu. Jadi lebih ke posisi. Tapi balik lagi, ya bengkak aja namanya bendungannya nggak kemana-mana gitu kan. Iya. Tapi serba ribet sih soalnya mau kalau yang disuruh tidur yang ngadep ke kiri itu aku lakuin juga. Tapi paling nolong paling yang memang duduk atau sandaran tapi kakinya lurus di atas Diatasin. bantal. Soalnya kalau ke kiri sekarang juga Ngap ya. dia tuh kayak neken ke atas gitu loh. Jadi kayak neken ke diafragma ya. Yes, betul. Kayak gitu betul. jadi kayak nggak bisa napas. Iya. nah, Berasa itu kecekek. jadi banyak pertanyaan tuh dok, kadang dok, emang harus miring ke kiri terus ya gitu? Ya memang posisi yang paling bagus kan miring kiri karena dia membebaskan tekanan aortokafal namanya. Jadi aliran darahnya lebih bagus untuk ke ibunya, lebih aliran darah balik ke jantung lebih oke. Cuman tidak wajib. Jadi senyamannya aja. Jadi kalau lebih nyaman tiduran agak bersender kaki ya silakan aja no problem. Dede nggak akan kenapa-napa kok. Oke. Gitu. Jadi feel free. Yang penting nyaman sih kamunya. Oke. Iya. Iya, iya. Langsung satu pertanyaan. Walaupun kita topang pakai Belt. soalnya Belt yang masuk belt hamil 7 tuh ya? bulan, iya Ya. udah mulai banyak yang pakai belt Betul, nih. betul. Nah itu sebenarnya ngeganggu nggak aliran darah dan lain-lain? Oh enggak dong. Nggak ada masalah kan yang ketekan cuman otot sama jaringan lemak di sekitar aja kan. Jadi dia tidak menekan pembuluh darah sampai segitunya. Dan terutama kan pembuluh darah yang di dalam yang akan membuat jadi masalah kan nggak akan pengaruh tuh sama tekanan dari luar. Kalau dia gencet banget gitu ya mungkin kita jadi sesek ya. Tapi kalau cuman kayak baju ketat gitu, korset ketat sih no problem. Oke. Oke. Banyak perubahannya. Berarti kalau udah mulai ngerasa begal gitu, tapi aktivitas gimana? Apa sudah mulai dikurangin? Apa enggak masih berjalan normal aja gitu? Nah ini yang aku tahu ibu hamil tiap ibu hamil beda-beda. Kebetulan aku masuk TM3 ini aku kayak balik lagi ke TM1 di mana ada morning sickness. Jadi aku masih ada balik muntah,
terus mimisan, Oh iya masih mimisan ya Kak? terus gampang lemes, Hmm. nggak nafsu makan. Padahal biasanya orang kalau udah akhir-akhir kehamilan udah Better. Lebih nyaman udah, ya. udah Ah. kayak dikit-dikit lapar kan. Nah aku malah balik lagi. Jadi aku taunya sih memang aku udah pernah tanya-tanya sama temanku juga, tiap ibu beda-beda gitu. Berarti bener ya emang tiap ibu Bener itu ya? beda-beda. Iya beda, ntar hamil berikutnya juga beda. Beda lagi. Hamil Berikutnya kedua, hamil ketiga bisa beda. ke-7, ke-8. Wow. Gimana ibu? Lebih ahli ya. Iya. Ya itu kenapa Dok? Gimana? Memang kalau pas waktu kayak gitu apa yang harus dilakukan nih? Iya sebenarnya kan trimester 2, trimester 3 kan tubuh sudah mulai adaptasi, hormon kehamilan juga sudah mulai melandai kurvanya, jadi nggak terlalu melonjak tinggi. Ya harusnya lebih nyaman sih harusnya. Tapi memang trimester 2, 3 tuh kendalanya atau tantangannya adalah kan rongga perut makin terisi. Dia menekan rongga dada tadi diafragma yang dibilang ya, rongga dada tertekan juga. Jadi masalahnya nggak nyaman tuh, makan dikit kebanyakan sesek, begah gitu, jadinya mual, asam lambungnya mengiritasi saluran makannya, jadilah GERD gitu. Jadi itu kayak ya serba salah gitu. Tapi ya beberapa atau sebagian besar jadi lebih nyaman dibandingkan saat TM1, karena TM1 kan perubahannya drastis, mual muntahnya kadang berlebihan, jadi ya lebih enak di TM2, TM3, tapi ya tetap ada challenge-nya untuk di setiap trimester. Iya, berbeda-beda untuk tiap ibu ya. Jadi dan nggak bisa berbeda-beda, disamakan betul, juga. Nah, betul. tadi kan Kak If ya. Kalau Kak Juan trimester ketiga ini apa ada perubahan? Ada sih kebetulan di bagian perut ya, karena setiap malam nemenin dia makan. Ya, kalau dari segi aktivitas gitu apa ada yang dikurangin Kak malah atau lebih giat nih mau ada calon baby nih gitu? Aktivitas sih kan aku belakangan rutin olahraga pedal. Ya aku kurangin. Bener nggak Kak If? Kurangin. Seng, bilang bener Seng. Iya aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk kurangin buat temenin dia. Kok getar gitu sih ngomongnya? Jadi aku dulu tuh Kayak dibajanji nih ya. Bajanji ya. aku tuh jangan gitu dong. Aku nanti grogi. Dulu aku pedal satu minggu bisa 7 kali. Nah, Oke, tapi sekarang aku setiap udah hari batasin, aku udah bilang ke Evelyn, kita satu minggu 6 kali. enggak. Sehari 2 kali. Enggak Evelyn, kamu jangan lebay nanti ini. Seminggu 3 kali sampai 4 kali maksimal. Oke. Bener ya? Bener dong. Iya, tapi di satu hari ada yang 2 kali kan. Iya, itu kebetulan ya udah maaf. Sekali padel 4 jam. Oke. Ya seminggu 3 kali maksimal lah. Oke. Udah berusaha. Dan aku juga makin banyak berusaha buat nemenin dia nonton, nemenin dia mau cari-cari barang anak. Ya. Oke, iya. Aku ya menurut aku itu kewajiban lah buat nemenin istri. Cuman kebetulan hobi saya, aku kalau nggak olahraga nggak bisa tidur, bener. Oh iya. Jadi harus bisa tidur Kak If soalnya. Jadi makanya harus pedal gitu ya. Sebenarnya nggak harus pedal doang sih, maksudnya di rumah juga bisa lari-larian kan di rumah kan. Iya. Karena kan aku Dok, tolongin saya. Ini mau nolongin tapi bingung juga ya nolonginnya. ya itu kan aku tahunya dari dulu emang nggak bisa diem. Kalau diem tuh kayak orang kerasukan gitu. Oh, Kayak orang cacingan. Oke. Jadi intinya ya win-win solution aja lah. Aku merasa dia udah support aku. Pas lagi kerja dia yang lebih banyak kerja. Bahkan dia suruh aku kayak nggak bisa, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Aku yang istirahat. Iya. Nah berarti kan dia udah over tuh otaknya, udah burn out. Ya refreshingnya dia memang kalau misalnya kadang kalau sama aku dengan filmnya cocok ya mungkin tuh refreshing. Ya. Tapi kalau pas lagi nggak nemu yang cocok ya hobi dia kan padel. Ya pergilah. Oke. Asal aku selalu remind dia asal jangan terlalu malam kalau bisa, karena aku selalu nungguin dia pulang kalau bisa. Oke, Iya. ya. Ya ini kan soalnya kan banyak bumil tuh setelah hamil tuh jadi kayak pengen lebih diperhatikan gitu. Terus suaminya nggak sadar nih kalau ternyata istri kan juga beda-beda ya. Mungkin kalau Kak If lebih oke, nggak apa-apa tapi tahu batasan. Tapi ada beberapa yang bumil nih yang nggak mau, pokoknya maunya ditemenin terus kan gitu. Ada yang juga yang gitu. Nah untuk perubahan kayak gitu tuh emosional gitu tuh memang secara medis itu apakah memang terjadi Dok gitu? Ya pastilah. Makanya memang kita nggak bisa fokus ke dedeknya aja, kita juga harus fokus ke mamanya juga kan. Karena kita mempersiapkan mamanya juga, bukan mempersiapkan hanya lahiran anak, anaknya harus anak terus yang Ya, kita fokus pikirin. ke Tapi anaknya terus ya. tapi mamanya kita kadang kelupaan gitu. Karena mama tuh butuh perhatian yang benar-benar ekstra.
Jadi untuk suami-suami tuh juga saya selalu ingetin ya harus support, harus komunikasi gitu. Karena mau nggak mau ya mamanya harus happy dulu. Iya. Kalau mamanya nggak happy ya nanti ASI masalah. Ya kan ngurus anak juga masalah juga, dia nggak happy kan. Yang paling sering juga adalah baby blues sampai depresi postpartum. Nah itu yang better kita hindarkan. Jadi selama suaminya bisa support, ya kebetulan mungkin yang nggak kerja 9 to 5 atau mungkin 9 to 9 gitu ya temenin aja istrinya. Iya. Oke. Ini menarik, aku kemarin baru banget baca di Instagram postingan feeds, ada seorang laki-laki cerita, terus aku share ke Juan ya. Jadi judulnya pertama kali menjadi ayah. Yes. Nah, menariknya baru lahiran itu memang masa postpartum itu paling mengerikan sebenarnya basically daripada melahirkan ya. Semester Betul, keempat ya. Daripada hamil juga ya. Betul. Nah, ceritanya dia bingung anak ini kenapa ya nangis terus, tapi bukan tantrum, masih kecil namanya, mungkin nangis terus kita kan nggak tahu dia maunya apa. Dia nangis terus dan ibunya setiap hari nyusuin, stres dan lain-lain. Mungkin dia juga nggak bisa kemana-mana. Dia kerjanya cuma mompa, kadang tuh hormon juga nggak bisa kekontrol sama sekali. Jadi suatu hari bapaknya tuh overwhelmed, bingung kayak, aduh gue nyamperin anak gue, dia nyamperin anaknya, tapi anaknya nggak kunjung Reda nangisnya. Terus dia lihat istrinya tatapannya juga udah kosong, terus nangis juga, tapi sambil nyusu. Biasanya yang kayak gini-gini nih rentan banget untuk terjadi keributan, kebanding pas lagi hamil. Iya. Nah terus si ayahnya ini dia cerita, dia bilang dia belajar besoknya ketika anaknya nangis lagi, dia samperin istrinya dulu, dia peluk istrinya walaupun istrinya nangis, tapi ketika istrinya sudah bisa ditenangin, kan udah nih dapat support. Iya. Nah dia bingung, dia bilang nggak tahu gimana kenapa anaknya juga ikut tenang. Iya, jadi dia bilang kadang keluarga tuh bisa lupa kalau yang lebih membutuhkan support tuh adalah si ibu. Karena semuanya akan fokus ke anak kan. Betul. Nah istrinya ini ternyata secara mentally sudah diperbaiki, diingatkan sama suaminya kalau nih gue ada di sini, tenang ya, gue bisa bantu lu dan lain-lain. Istrinya sudah tenang, dua-duanya membantu menenangkan anaknya, dan itu lebih cepat untuk menyelesaikan problem itu gitu. Ya, Itu aku kirim ke dia. Setuju banget. Setuju banget. Ya itu mungkin personal experience juga itu setuju banget. Saya juga personal experience seperti itu. Jadi memang parenting susah banget ya, dan tiap orang beda-beda banget. Dan anak ya kita harus fokus sama anak, kita juga nggak tahu kenapa anak itu nangis, apa ada sakit apa enggak, kita kan concern juga. Cuman memang mamanya nih harus kita pegang dulu gitu. Jadi nggak bisa kayak sekedar hal kecil lah, hal sepele, aduh anak lu nangis nih, anak kamu nangis, kamu kok bisa sih mandi, bisa sih kencing, ninggalin anak. Itu justru harus ya udah selesaikan dulu, kamu sampoan dulu, kamu keringin rambut dulu, santai dulu, nggak apa-apa, anak nangis nggak apa-apa kok, dia nggak akan kenapa-napa nangis misalnya, biarin dulu. Jadi mamanya harus settle dulu, mau secara emosionalnya, secara kebutuhan primernya dia, mau ke kamar mandi aja anaknya nangis dia diteriakin misalnya, itu ganggu banget menurut saya. Jadi suami terutama harus concern juga sama hal itu. Mungkin yang ada yang tinggal mungkin sama orang tua, sama mertua, itu lebih challenging lagi. Nah, itu lebih challenging lagi. Jadi tugasnya siapa? Suami yang remind ke orang sekitarnya, remind ke diri sendirinya untuk bisa jagain keluarganya. Apalagi kalau dengar di luar sana banyak banget orang tua atau mertuanya yang selalu membandingkan dari posisi mereka dulu dengan ibu-ibu sekarang ya. Berat tuh. Dulu aku gitu. Aku aja dulu bisa. Nah gitu. Betul. Ya nggak bisa disamain ya, karena udah beda berbeda ya. Beda zaman banget, ya. Beda zaman banget gitu. Jadi emang harus pilah-pilah yang mana kita mau iyain, mana yang kita mesti ya kita agak, ya maaf kata, lawan sedikit lah gitu. Mungkin, tapi dengan tidak keributan gitu ya. Oke, berarti nanti Kak Juan bisa dijalankan ya. Itu pasti, itu kewajiban laki-laki. Buat laki-laki yang nggak mau bantuin istrinya itu bukan laki-laki. Oke, mantap. Mantap. Bukan laki-laki itu kalau istrinya hamil. Udah tinggal ini doang laki-laki. Apa tuh? Cerot-cerot. Masih nggak mau bantuin istri, nggak tahu diri, apalagi yang suruh istrinya kerja. Kita bahas tuh nanti. Bahas yang lain. Jadi emosi ya.
Oke. Siapa sih kemarin? Oke, kita lanjut nih. Tadi kan Kak Juan waktu pas games bilang kan kalau mamanya mau apa-apa ada yang normal nggak sih Kak If ngalamin hal ini langsung otomatis kan langsung lihat ChatGPT, Google gitu. Apa hal-hal yang kemarin pas pengalaman kemarin tuh yang berasa oh ternyata apa yang benar-benar wow setelah googling gitu. Banyak sih, aku ingat dulu ya. Salah satunya tuh kelembapan kamar. Jadi aku karena kamar anak yang aku siapin sekarang itu menurut aku lumayan kering. Dan aku baru tahu kalau ternyata kamar yang kelembapannya cukup, humidity-nya tuh aku kemarin lihat di ChatGPT itu dia bilang bagusnya itu 50 sampai 60. Nah ternyata kalau di bawah atau di atas itu bisa mempengaruhi pernapasan anaknya juga ternyata. Nah aku baru tahu ternyata hal itu sepenting itu buat punya anak. Makanya kalau orang tanya kamu siap gak jadi ayah? Aku selalu bilang aku kalau ditanya siap apa enggak, of course aku belum siap karena aku harus menjalaninya dulu baru siap, ngerti ya? Jadi learning by doing. Nah jadi kan karena kemarin aku merasa kamarnya kering, habis itu aku cari tahu, nah aku pelan-pelan jadi lebih siap gitu. Jadi itu sih ternyata penting hal-hal kecil kayak gitu. Di ruangan harus lembabnya pas, penting gitu. Oke, nah kalau tentang kehamilan nih, jadi mungkin oh ternyata gini ya, mungkin bisa langsung ditanyakan sama dokter nih. Yang soal Ada kehamilan baru kemarin itu. Jadi ini aku baru masuk 7 bulan dan aku baru banget mengalami sebutnya apa ya? Kolostrum ya? Apa sih sebutannya? Apa tuh? Iya, jadi Keluar ASI, iya. keluar cairan gitu ya. Jadi aku cerita ke Juan, aku kan ada panggil ibu pijit khusus prenatal. Nah awal mulanya mereka tuh selalu nanya kayak udah keluar belum ASI-nya. Jadi aku di otak, hah keluar Kenapa? ASI? Kan belum lahir kan. Jadi aku taunya tuh habis ngelahirin baru keluar ASI. Tapi ternyata enggak juga. Sebelum melahirkan itu udah bisa keluar ASI. Tapi aku nggak pernah lihat dan nggak pernah ada bayangan kan. Terus sampai satu hari tiba-tiba Seng kok aku kadang aku suka pijit bagian pede aku karena nyeri, kadang suka nyeri kan. Terus keluar ada kayak titik-titik cairan gitu. Nah aku langsung bilang sama Juan, ini apa ya bla bla bla. Dan dia carinya di ChatGPT. Dan dari situ dia kayak baru tahu, oh ini kamu jangan pencet lagi ya, jangan terlalu banyak dipijit. nanti bisa kontraksi. memicu kontraksi gitu-gitu. Nah aku baru tahu tuh. Soalnya si Evelyn pijitin terus. Dipijit. Mungkin biar lebih enak ya. Iya. Cuma setelah saya cari relax, tahu, betul. ternyata jangan dipijit terlalu sering karena itu bisa memicu kontraksi nanti bagian itu gitu. Jadi gimana? Apa betul? Iya betul. Jadi untuk cairan itu namanya kolostrum ya, tidak ASI mula-mula lah istilahnya. Cuman nggak perlu khawatir harus nanti keluar lagi. Akan keluar lagi kok dan akan keluar secara berkala dan pada saat lahiran dia akan mulai terproduksi mulai lebih banyak karena kan hormon menyusuinya akan mulai diproduksi pada saat dedeknya lahir atau ari-arinya sudah lahir. Untuk sekarang cukup dibersihkan aja, simple gitu, dibersihkan, kalau keluar ya dibersihkan aja, nggak usah terlalu di pumping atau diperes-peres atau dipencet, biarin aja. Dibiarkan alami. Tapi apakah benar kolostrum itu yang cairan sebelum ASI itu adalah istilahnya sebutannya kalau untuk para ibu golden apa? Iya, apa namanya tuh? Golden ASI apa sih? Iya, pokoknya Golden kayak Globe. yang terbaik lah nutrisinya apa ya? Bukan kolostrum ya. Aku Kolostrum jadi kan yang baru lupa itu ya. nama itu itunya kolostrum. istilah. Iya. Soalnya kolostrum. kata salah satu temanku yang baru lahiran juga, beliau dokter. Nah dia bilang, ih sayang banget udah bisa, maksudnya kok bisa udah keluar, nggak semua orang bisa keluar. Betul. Terus dia bilang itu adalah cairan itu golden apa gitu. Nah dia bilang itu sangat bagus untuk daya tahan Anak. bayi atau yang Bapak. manusia lah dia bilang gitu. Enggak, lanjut. Oh ya, terus? Iya. Nah biasanya tuh kadang itu katanya ada yang harus disimpan Yes. gitu. Yes. Benar nggak dok? Kalau Benar, udah benar. keluar dari sekarang? Bisa disimpan Oh, pakai disimpan. squid. Jadi diambil pakai squid 1 cc terus disimpan di freezer. Oh bisa disimpan di freezer. Bisa, tapi memang ada cara penyimpanannya. Jadi pada saat nanti babynya udah lahir, ada caranya lagi tuh untuk di defrostnya, nanti kita kasih ke dedeknya pas lahir. Tapi berarti aman buat disimpan di freezer dan Aman, nanti tapi baru ada konsumsi. cara spesifiknya ya, jadi nggak cuman asal diambil terus ditaruh, ada cara spesifiknya. Nah itu mesti dikonselingkan lagi mungkin sama dokter laktasinya, gitu nanti untuk ke depan. Tapi bisa banget. Tapi bukan berarti kalau udah Kak If sekarang udah keluar, akhirnya dikeluarin aja lumayan nih kolostrum gitu. Iya. Bukan Tapi gitu nggak perlu kan ya. dipencet itu nggak usah. Kalau emang lagi Kalau keluar dia mau lagi keluar pas, aja. ya diambil. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti Tapi kan akan diproduksi lagi. Kayak cuman setetes gitu loh. Iya.
Cuma Diambil? setetes diambil. Ya, Nah, aku punya saya coba. enggak, kemarin kita lap karena kita nggak tahu itu kan apa kan. Cuma paling aku mau nanya sama, mungkin kakak kan udah jadi ibu Iya. juga ya, sama dokter juga, mungkin kalau ngerti apakah dengan keluarnya kolostrum ya, Iya, kolostrum di dini artinya nanti kita kalau udah lahiran berarti ASINya deres. Apakah artinya seperti itu? Iya, diharapkannya sih lebih oke ya, cuman nggak selalu juga gitu. ASI itu kita tunggu sampai 3 hari pasca melahirkan. Jadi jangan berharap langsung ASINya banyak, anaknya enggak juga. Kadang kita butuh beberapa hari untuk hormon prolaktin itu bekerja, anaknya refleks sucking, tangisan, meningkatkan lagi produksi prolaktinnya, susunya baru dia optimal tuh setelah hari ketiga. Tapi yang tadi balik lagi, kalau kolostrum itu akan diproduksi terus, jadi nggak usah takut. Aduh, yang kemarin kebuang gimana ya? Santai aja, nggak apa-apa. Nggak keburu ya udah dilap aja, nggak apa-apa. Yang penting dijaga kebersihan di area areola atau di PD-nya. PD-nya. Oke. Oke, tadi sebenarnya aku mau bahas juga tentang persiapan menyusui nih. Tapi sekarang udah dibahas nih sama Kak If nih ya. Tapi bukan berarti bumil-bumil yang tidak keluar kolostrumnya Yes. itu akhirnya merasa, oh kok aku nggak keluar ya, kok Kak If keluar ya, berarti ini ASIku akan nggak deres nih. Betul. Soalnya tuh jadi ini nih, Insecure jadi ya? insecure Iya. banget nih gitu. Kalau yang berarti kan tadi kan Kak If kan juga ditanyain kan, kamu udah keluar belum gitu kan? Karena itu jadi akhirnya jadi kayak Bikin overthinking. bikin Iya. overthinking, Iya, bener. iya, Jujur bener. aku Iya agak nggak? panik karena Kok nggak keluar? orang pijitnya bilang ini biasa sih udah keluar, jadi aku kayak berarti kalau gue belum keluar nggak Nah, normal. kayak gitu Iya, kan. iya. Nah, iya bener. Ya itu yang kadang itu jadi anu ya dok ya, Iya, jadi itu pertanyaan insecure-nya. rutin juga kok. Betul. Iya, jadi nggak usah khawatir kalau emang ibu-ibu belum keluar gitu ya di trimester 2 atau trimester 3, ya nggak apa-apa, ditungguin aja, masih normal kok. Karena ASI itu keluar tuh harusnya tuh ya pas habis lahiran itu deh baru kita berjuang di situ ya dok ya. Gitu. Jadi kalau pas waktu hamil udah enjoy aja dengan kehamilannya, bukan yang untuk persiapan menyusuinya disiapkan tapi bukan pas Iya, nggak usah jangan terlalu sekarang gitu ya. overthinking atau gitu. gimana. Mengalir aja. Mengalir aja. Mengalir aja sayang. Kalau tadi kita bahas tentang persiapan menyusui, kepikirannya nih nanti kalau pas baby lahir, kira-kira akan ASI kah, full ASI, aku harus full ASI eksklusif atau gimana nih kepikirannya? Aku sejujurnya belum yang sampai ngerti-ngerti banget. Banyak yang pro ASI, tapi banyak juga yang it's okay kalau emang nggak bisa. Nah, mungkin aku balik lagi kembali ke kondisi aku nanti setelah aku melahirkan, karena tiap ibu beda-beda, Iya. tiap orang beda-beda. Betul. Daripada dipaksa ngikutin standar dan jadi stres, malah rata-rata yang stres itu memicu untuk ASI nggak keluar. Jadi nanti aku lihat aja lah kayak gimana. Oke, nah berarti kan sudah ada sedikit pemahaman ya. Berarti kalau stres akhirnya si ASI takutnya nggak keluar. Nah, apa sih dok yang mempengaruhi kenapa nih ada ibu yang baru lahiran tuh ada yang ASInya langsung deres gitu ya, ada yang enggak itu kenapa? Apakah ada treatmentnya kah sebelum lahiran gitu? Ya intinya saya yakin semua ibu hamil pasti mengupayakan agar ASINya banyak, agar dia bisa nurturing anaknya semaksimal mungkin. Ya nggak ada ibu yang, saya rasa nggak ada ibu yang nggak mau menyusui anaknya gitu, pasti mau menyusui. Tapi ya balik lagi kan, tergantung kasusnya, tergantung orangnya beda-beda. Ada yang memang dikasih kelebihan, dikasih rezeki untuk ASINya banyak, mungkin sampai berlebih. Banyak kan yang di konten, ASI aku udah 1 kulkas Iya, iya. atau 2 kulkas gitu, kayak itu juga kadang bikin orang insecure juga kan. Aduh, ASI saya cuma sedikit lah apa segala macam. Makanya tidak bisa disamakan kondisi antara satu ibu dengan ibu lainnya. Jadi saya setuju tuh sama pernyataan tadi. Saya lihat nanti deh, karena saya pro ibu. Ya bukan pro DBF atau pro ASI eksklusif. Ya ASI eksklusif ya it's the best ya untuk 6 bulan sampai 2 tahun pertama it's the best. Tapi lihat sikonnya dong. Ibunya harus bisa nggak, keluar nggak, ASINya banyak nggak, ada kondisi lain yang tidak memungkinkan nggak gitu. Kalau emang tidak memungkinkan ya why not gitu. Makanya lihat sikonnya, lihat ibunya. Oke, tapi ngomong-ngomong ini kan kita masalah lebih bahasnya lebih banyak pas lagi kehamilan nih. Iya. Ya. Tapi ada nggak sih preparation untuk nanti ke depannya untuk ASINya supaya lebih lancar atau lebih banyak itu pas lagi hamil. Jadi contohnya kayak randomly nih mbak aku di rumah ART udah mulai rajin masak
sayur daun Daun katup Katup, tadi. iya. Dan dia bilang ini bagus buat ASI. ASI. Nah, apakah itu fakta atau mitos? Mitos. Iya, itu untuk support. Jadi selama kehamilan kita bisa optimalisasinya nutrisi. Jadi semua nutrisi, protein semua kita optimalin gitu untuk babynya sama untuk persiapan menyusuinya. Tapi untuk pada saat nanti dikasih ASI booster atau diberikan yang kayak tadi daun katuk atau daun kelor atau apapun itu, yaitu hanya untuk mensupport. Balik lagi ke ibunya nanti apakah dia bisa merespon support itu dengan baik dengan menghasilkan produksi air susu yang melimpah, atau ada juga yang sudah dicoba ini tetap aja dia nggak bisa optimal. Jadi balik lagi, makanya optimal boleh, usaha boleh ya, tapi nanti kita sambil jalan lihat kira-kira sikonnya kasus kita tuh oke apa enggak gitu. Kalau oke ya puji Tuhan kan. Saya ada pertanyaan. Iya. Ya. Siap. Kan banyak di luar sana yang misalnya ASI-nya nggak kurang. Ya. Nah, kan digantikan dengan susu formula katanya. Nah, aku masih bingung tuh susu formula tuh sebenarnya bagus apa enggak, baik apa enggak. Terus orang tua zaman dulu bahkan ada yang bilang dikasih air putih tuh nggak masalah. Iya. Air Bayi- tajin ya, air tajin. Air putih bahkan. Air putih air ya. putih. Nah, aku bingung aja sih pengen nanya susu formula bagus apa enggak. Sama yang Kopi, kedua tau nggak? air itu Kopi. boleh Ada apa orang enggak. tua bilangnya gitu. Ya, jadi memang kalau kita campaign di dunia kesehatan itu dokter, apalagi dokter anak, dokter menyusui pasti dia ASI eksklusif. Ya, jadi nggak boleh dikasih apa-apa selain ASI, Eksklusif. meskipun sufor. Ya, Termasuk sufor. air putih, Dok. Iya, cairan apapun tidak boleh masuk. Ya, hanya boleh ASI. Gitu. Kalau misalnya ada satu dan lain hal yang harus sufor, ya it's okay sufor, tapi atas rekomendasi dari dokter anaknya. Oh, Gitu. Tapi kalau bisa, ya ASI why not gitu. Kita Oke. usahakannya ASI. Bahkan sufor aja dari bidan, kita kemarin ada belajar lah, belajar coba mengurus anak dalam waktu sehari. Bidan aja bilang untuk sufor kan dibilang nggak boleh minum air. Ya, Jadi untuk sufor itu kan harus dimix dengan air. ya. Nah, air yang udah matang aja harus dimatengin lagi di air rebusan ya kemarin ya. direbus Ya kan? lagi. Jadi direbus lagi gitu loh. Jadi matenginnya 2 kali. Biar steril kayaknya deh. Di Ya sesteril mungkin, cuman ya kan tergantung. Karena kita gampang sekarang udah sterilizer ya, jadi kalau alat-alat segala macam tinggal masukin sterilizer. Jadi kalau untuk air sih nggak perlu terlalu heboh harus kita masak terus dimasak lagi sih. Ya pastikan airnya bersih, saya rasa sih cukup gitu. Nggak mesti yang kayak air kemasan atau apa yang udah dijamin kebersihannya terus kita masak. Tapi ya kalau takut ya boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah. Kan kuman mati di atas 80 derajat Celcius kan, jadi ya feel free aja. Cuma aku boleh tahu nggak? Karena kan kalian sudah punya anak. Hmm. Kalian sendiri memberikan gak sih air ke anak kalian pas masih bayi, istilahnya newborn? Aku enggak. Aku Oke. alhamdulillah ASI eksklusif sampai 2 tahun. Saya juga tidak. dokter ASI-nya gimana? ASI saya keluar. Banyak mah. Lancar sampai 1 kulkas. Wah, Nice. istrinya. Nggak maksudnya. Istrinya. Ya, kemarin kebetulan di mix sih karena mungkin kebetulan ASI-nya nggak terlalu banyak. iya, sekali. beda-beda Jadi, ya makanya ya. makanya tapi udah konsul ke dokter anak segala macam, ya udah akhirnya di. Kebetulan anakku alergian juga, jadi Oh. repot sekali itu cari susu yang alergi. Iya. Itu dimixnya kan sama air toh? Iya, di mix sama air. Oh, bisa mix sama air. Iya harus di mix sama Sufor air. Kan maksudnya. sufor. Oh, iya. sufor. Oh. Pakai air. Betul. Iya, Airnya sih biasa aja sih, nggak yang air terus kita masak lagi, kita rebus lagi, ya pakai air mineral biasa aja. Tapi ada ini nggak kenapa air putih itu nggak boleh diminum? Ya itu kita nggak tahu kandungannya apa segala macam kan. Terus ya memang kan bayi nggak butuh-butuh amat, daripada kita kasih air mending kita kasih ASI. ASI, Orang dia ya. butuhnya kalori kan, Iya, air kan iya, nggak ada kalorinya gitu. Iya, iya, Jadi kita oke, lebih butuh dia dari kalori dari si ASI-nya. Karena dia butuh kalori untuk tumbuh kembangnya itu. Betul. Nah, tadi kita udah bahas menyusui, aku balik sedikit lagi tentang persiapan lahiran nih ya. Kalau untuk persiapan lahiran nih, udah 30 minggu, kira-kira apa yang udah mau disiapin untuk menjelang proses lahiran? Udah tahukah ini, aku harus kayaknya pingin mutusin lahiran sesar atau normal kayak gitu, udah atau belum? Udah, kalau putusin lahiran. Revisi aku sebenarnya baru 28 Oh, sorry, minggu 28. Jadi Iya, sorry. anggapannya Sorry. cuma beda seminggu sih. Cuma soalnya semakin diingatkan gitu aku makin deg-degan kayak iya kayak udah Sebentar lagi nih iya, gitu ya. karena aku sama Juan pada akhirnya sesar pilihnya. Jadi kayak udah bisa countdown. Tambah tinggal countdown minggu nih ya. lagi. Kamu lah kasih tau kenapa kamu pilih Kenapa nih? sesar? Kenapa milih sesar?
Karena saya sudah lihat dia, aku nggak bilang melahirkan normal tuh tersiksa ya, aku nggak bilang. Tapi aku udah cukup melihat dia berjuang. Jadi berat kayaknya kalau lihat dia berjuang lagi untuk mengeluarkan di saat maksudnya sekarang ada opsi yang lebih mudah gitu. Iya. Maksudnya dengan lihat dia begini sekarang aja kan udah wow. Anak kedua mikir lagi nih nanti gitu ya, karena dia muntah-muntah trimester 1, trimester 3. Stres, Perjuangannya udah capek. luar biasa lah ya. Ya, apalagi aku masih harus lihat dia ngeden anaknya kalau karena aku jujur aku nggak bisa bayangin barang lagi anak keluar dari dia gitu di ngeden, nggak bisa bayangin lah maksudnya. Tapi kan kalau sesar recovery-nya juga lumayan sulit. Lebih lama. Iya, tapi at least recovery itu kan proses penyembuhan. Beda nih Bukan kalau proses kamu penyiksaan. kalau kamu ngelahirin normal kan lebih ke proses mengeluarkan ya. Recovery aku lebih prefer kamu recovery aja mendingan. Gitu. Oke. Menurut aku pribadi. Aku itu aku ngikut, aku bebas banget. Dia mau normal kemarin. Dia mau normal. Aku apa aja jadi. Jadi pas dia bilang sesar oke. Terus teman aku orangnya FOMO-an. Iya. Walaupun harusnya jangan FOMO-FOMO-an ya. Cuma aku rasa kayaknya seru banget. Aku kayaknya ada rada-rada deh. Apanya yang seru sih? Gak tahu, aku tuh gak ada rasa takut lahiran. Aku udah bilang berkali-kali sama keluarga aku sama Juan, gak ada aku rasa takut sama sekali ngelahirin. Mau itu normal atau sesar, aku siap. Mungkin karena aku orangnya gerasak gerusuk, laki banget ya. Tapi yang aku takutin itu tadi, malah aku lebih deg-degan masa postpartum setelah melahirkan. Gitu doang. Dan aku udah concern juga sama mata dia itu minus 6 dok. Ada pengaruh gak sih kayak misalnya lahir dia harus ngeden tapi nanti matanya minus. Jadi aku pernah dengar soalnya berbahaya buat pembuluh darah di mata katanya. Iya, jadi kalau emang minusnya tinggi atau miopia berat di atas minus 6, better cek ke dokter mata apa ada masalah untuk nanti menerannya atau mengedannya apa enggak. Cuman selama dia gangguan refraksi aja, minus plus silinder dia sih nggak ada masalah untuk mengedan gitu. Jadi balik lagi ke preferensi ibunya. Masing-masing. Gitu. Ya mungkin kalau Kak If ngerasa aku siap, itu kayak kadang tuh natural dari seorang ibu karena it's for the baby, I will do it everything for the baby gitu. Jadi lebih ngerasa siap gitu. Mungkin Kak Juan yang nggak siap. yang ngeliatin kok kayaknya tersiksa banget nih ya. Jadi kayak aduh jangan sayang gitu. Sebenarnya wajar, dia kan ibu ya, buat kalian kan ibu nih. Terus kalian juga udah 9 bulan mengandung. Menurut aku insting seorang ibu pasti keluar untuk lahir normal. Cuman sayangnya aja belum siap. Gitu. Cuman aku menghargai pilihan dia. Dia kalau mau apapun itu is fine. Oh iya? Iya tapi kan kemarin ada mata jadi jangan lah. Iya harus cek ke dokter mata dulu. Ya pokoknya aku mau udah, karena gini, dia kan memilih. Kalau aku both are fine. Aku di bedah aku juga gak masalah, aku gak takut. Aku ngelahirin normal aku gak takut. Karena dia lebih banyak concernnya, dia lebih prefer sesar. Aku udah bilang dua-duanya aku fine, ya udah aku ikut dia aja karena gak ada masalah. Yang penting selama ini kan buat yang pasti dua-duanya mau yang terbaik buat anak. Sama ibu juga. Iya, nanti pas udah lahiran yang penting kita bisa jaga bareng-bareng. Sama-sama jadi seorang ibu walaupun prosesnya berbeda. Iya, betul. Bukan jadi akhirnya kalau sesar bukan jadi seorang ibu karena perjuangannya enggak semuanya banyak banget sama kayak gitu. Iya benar. Aku pernah lahiran normal, pernah lahiran sesar. Jadi menurutku challenge-nya sama gitu. Jadi ini tetap sebuah perjuangan. Iya. Satu recovery-nya, satu before-nya. Ya, beda-beda sih. Beda-beda sih. Seru lah, Oke. seru. Nah ini juga jadi aku ngelihat nih, meskipun nanti kan yang menjalankan Kak If, tapi Kak If itu juga ini banget nih melibatkan sama Kak Juan banget nih, pengambilan keputusan lahiran normal maupun sesar. Itu kan kadang kan diserahkan ke ibunya aja dok ya biasanya kan ya, mostly itu kamu mau gimana, tapi ini ada komunikasi berdua, ini bisa jadi contoh nih buat para bumil nih, bahwa ini anak berdua berarti komunikasinya karena ini adalah peristiwa besar nih ya, itu juga harus diomongin juga berdua nih gitu. Betul. Nah dok, kalau untuk kelahiran sesar atau normal itu sesar dulu lah ya, apakah ada persiapan yang spesifik nggak sih gitu untuk bumilnya dan calon janinnya ini harus apa gitu? Untuk persalinan sih sebetulnya gak ada persiapan yang aneh-aneh sih, gak ada yang macam-macam. Yang penting siap, ibunya siap, support system siap, ya udah.
silahkan jalan aja. Kalau udah dipersiapkan dan dengan baik harusnya hari H ya udah tinggal tadi menghitung hari aja, tinggal countdown aja. Jadi nggak usah terlalu, aduh harus ini harus itu, ya santai aja sih. Kalau misalnya ntar ada kurang-kurang perlengkapan ya bisa nyusul lah istilahnya. Intinya kalau sudah di rumah sakit apalagi sesar gitu ya, tenang aja, tim dokter-dokternya udah pasti ready semua. Ya. Gitu. Paling kayak normal sebenarnya yang butuh Ya, persiapan. kalau normal juga. gimana, Ya Dok? kalau normal kan ya Latihan. semua Nunggu. harus siap ya. Harus yoga gitu nggak, Dok? Oh untuk persiapan itunya Iya. ya, untuk persiapannya ya semuanya, mau senam hamil boleh, yoga Latihan boleh, pilates pernafasan. boleh, latihan pernafasan, ada yang afirmasi positif, segala macam pokoknya dilakuin lah, gym bola, mau mungkin aktivitas berhubungan dengan suami mungkin memicu kontraksi ya gitu-gitu semua. Nah untuk bapaknya ya siapin tas segala itu udah di mobil semua. Jadi kalau sewaktu-waktu mules atau pecah ketuban ya harus langsung jalan. Oke. Tapi bukan berarti kalau sesar karena nggak ada proses ngeden itu berarti aku nggak perlu olahraga nih, kan aku nanti kan santai, nggak Iya, iya. gitu juga kan ya? Ya nggak gitu juga, cuman balik lagi sih kan orang beda-beda. Ada yang dia nyaman dengan duduk-duduk aja atau tiduran di rumah, ada yang duduk-duduk tiduran badannya sakit semua. Ya geraklah, ya jalan kayak olahraga kayak, jadi ya silahkan lebih ke ibunya. Intinya sih mau normal mau sesar nggak diapain aja pasti lahir kok bayinya. Apalagi kalau normal nggak diapa-apain pasti mules kok. Ibu mau diem aja mau aktif bergerak ya HPL ya dia pasti akan Keluar juga. mules, akan lahir juga gitu. Jadi nggak usah terlalu insecure, saya harus gini, senyamannya aja lah. Senyamannya ibu ya. Betul. Dok, ini aku ada pertanyaan nih yang ngeganjel nih. Kadang ada tuh yang udah proses bukaan 1, 2, 3, terus tiba-tiba berhenti, itu karena apa sih, Dok, biasanya? Ya itu kita namanya medisnya distosia ya, atau namanya prolong labor, bisa di kala 1 laten atau bukaannya 1 sampai 3 cm, ataupun yang di fase aktif atau di atas 4 cm. Macam-macam sih penyebabnya, tapi paling sering karena hilangnya kontraksi atau hipotonia. Jadi uterusnya atau rahimnya kontraksinya jadi agak melemah. Mungkin apa ibunya belum makan misalnya, atau ibunya lemas. Jadi kita bisa support di situ nutrisi sambil kita perbaiki kontraksinya. Ada pakai obat jadinya, pakai obat untuk merangsang kontraksinya. Ya, biasanya bagus lagi sih. Gitu. Kalau otherwise jadi nggak bisa, jadi memanjang segala macam, ya kita plan B ya sesar juga. Sesar. Oke, pokoknya yang terbaik untuk Yes. ibu dan janinnya. Jadi bukan berarti kalau udah bukan kesekian terus ternyata akhirnya sesar berarti kayak gagal jadi ibu, bukan gitu kan ya, Dok, ya? Enggak, jadi saya selalu bilang ke pasien saya, oke dok saya boleh lahir normal nggak? Boleh, kita coba ya. Coba, ada kata-kata coba. Jadi tidak saya pastikan berhasil, enggak, karena kita kan nggak tahu nanti proses persalinan akan seperti apa. Di tengah-tengah tau-taunya tubannya pecah hijau misalnya, masa kita lanjutin gitu. Misalnya di tengah-tengah denyut jantungnya bermasalah, masa kita lanjutin. Jadi kita coba, mudah-mudahan lancar, berhasil. Tapi kalau enggak, ibu harus siap loh plan B-nya, bapak harus siap loh plan B-nya. Kita harus mikirin plan B-nya nih sesar nih, jadi harus siap juga. Jadi saya pastikan pasien saya siap untuk lahir normal, tapi harus siap juga kalau emang switch ke sesar. Tapi emang kalau ketuban pecah hijau itu artinya apa? Iya, dia kan stres kan pasti kan. Jadi dia keluar EE-nya tuh mekonium, namanya EE dede. Nah itu dia bisa Kesedak. Racun. masuk ke dalam, ditelan sama Yang dedenya, stres tuh masalah janinnya ya, Dok? Kenapa? Yang stres janinnya ya? Iya, janinnya. Kita stresnya karena apa ya, kadang kita nggak bisa jawab juga, tiba-tiba padahal saya ibunya nggak ngapa-ngapain, mules biasa aja, tiba-tiba dia bermasalah gitu misalnya. gitu. Makanya kita nggak bisa prediksi semuanya. Iya. Oke, bukan berarti kalau ibunya stres pasti janinnya stres jadi ketuban hijau? Nggak juga, nggak ada korelasi. enggak segitunya sih. Nggak Kalau segitunya. stres ya sehari-hari kerjaan, apa pasangan atau apa ya, bisa aja kan jadi stres. Cuman bukan stres yang tipe itu sih. Kita stresnya tuh distress. Nah, distress itu kita nggak tahu babynya tuh distress karena apa karena kontraksinya terlalu sering kah misalnya, ya itu kita juga masih belum bisa tahu. Ya intinya kalau ada hijau, nah itu kita udah warning B. sign tuh ya, udah mulai Plan B. plan B, atau kita bisa discuss lagi tergantung pembukaannya Pak. Itu discuss sama dokter objinya untuk plannya seperti apa nanti di tengah-tengah prosesnya. Oke, obrolan kita tadi udah lumayan banyak banget ya yang kita obrolin tentang pengalaman Kak If, Kak Juan, terus langsung dikonfirmasi sama dokter nih. Oke, Kak Juan sama Kak If, ada nggak pesan buat diri sendiri nih, bukan buat para bumil di sana ya, buat pesan buat diri sendiri nih untuk persiapan lahiran nih, entah apa, afirmasi buat diri sendiri lah gitu. Mulai dari Kak If dulu deh. Aku. Kak Juan dulu nih. Juan duluan aja. Udah, aku dulu deh. Aku belum tahu nanti akan seberat apa, se-stres apa, atau se-happy apa.
Tapi aku harus bisa tetap berjuang lah bareng-bareng temenin Evelyn. Apapun itu yang terjadi, gitu sih. Sip. Iya. Ya, pokoknya selalu menemani, selalu mensupport. Iya, mau ada masalah apapun karena kita nggak tahu ya ke depannya. Baby blues atau apapun itu, baby nangis, stres. Kita sebagai suami atau aku wajib support dia, apapun itu. Itu udah jadi diri Iya, sendiri sudah lah gitu, harus gitu. mutlak lah ya. Mutlak. Oke, sip. Nah, kalau Kak If nih, Untuk aku, untuk Juan dan untuk anakku lah ya. Aku bakal pertama kali menjadi ibu. Pertama kalinya juga Juan menjadi ayah. Pertama kalinya juga aku menjadi anak aku lah istilahnya dan Juan. Jadi kita sama-sama bakal belajar. Gak ada yang nggak ada yang perlu ditakutin, sama-sama hadapin bareng. Gak bisa salah-salahan juga, justru kita belajar dari kesalahan kalau misalnya emang ada salah. Jadi ya kita anggap ini tuh having fun aja lah, seru gitu. Karena kalau ini kita nganggapnya udah seru, happy, kedepannya semua mungkin juga akan lebih lancar sih. Amin. amin. Gak ada siapa yang lebih dulu dan siapa lebih jago lah. Kok aku yang melo ya aku ya. Iya, soalnya biasanya kita gitu kan, tiba-tiba Oke. Nah, kalau untuk Dokter Marcel nih, buat para bumil nih di sana, apa pesannya untuk persiapan kelahiran nanti? Ya kalau untuk persiapan kehamilan tentunya ya balik lagi karena tadi kita banyak ngobrol ya tentang peran mamanya, peran ayahnya gitu. Tapi yang paling penting adalah jangan terlalu fokus sama anaknya aja. Ingat mamanya juga sangat-sangat perlu diperhatikan. Memang tugasnya laki-laki kesannya tidak lebih berat daripada tugas atau pekerjaan mamanya. Tapi ya sama-sama sih sebetulnya, jadi semuanya berdua. Tapi ya sebagai seorang suami harus mungkin lebih banyak pengertiannya. Karena kan ya bagaimanapun burdennya itu atau tanggung jawabnya yang paling besar ada di mamanya atau di ibunya gitu. Jadi sebagai seorang suami harus full support ya, jangan lupa sama mamanya gitu. Untuk persiapan persalinan pun sama, komunikasi berdua ya, seperti Juan dan If ini kan bagus banget semuanya, keputusan semua berdua. Jadi pastikan komunikasikan dengan baik antara kedua pasangan suami dan istrinya gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Juan, Kak If. Semua Udah tepuk mau kaki, tepuk kaki. Oke, thank you so much waktunya. Sehat-sehat, lancar lahirannya, sehat untuk adik bayi nanti sama Kak If juga sama Kak Juan. Oke, terima kasih ya banyak juga kasih. dokter. Terima kasih, Oke, terima kasih, Kak. buat para bumil di luar sana, kamu nggak sendirian karena Bincang Bumil di sini juga pingin menemani perjuanganmu. Capek, takut, cemas, overthinking itu bukan berarti kamu gagal, berarti itu kamu peduli sama dirimu sendiri. Terima kasih udah ngeliatin dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe Bincang Bumil biar banyak bumil juga bisa ikutan nonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.